Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam pernikahan banyak sekali yang harus kita lakukan. Baik Abi ini yang pengantin, calon pengantin insyaallah, maupun yang belum menjadi calon pengantin, mudah-mudahan cepat jadi calon pengantin, ataupun kita yang sudah pengantin kawakan ini, tetap kita perhatikan apa itu niat. Kita ingat waktu nikah kita niatnya apa ya? Oh belum niat ya, sekarang kita niat. Niat dalam pernikahan yang pertama adalah untuk menjaga diri kita dari perzinahan, untuk menjaga pandangan mata kita agar tidak melihat hal-hal yang haram. Bahkan maaf, sampai Nabi SAW itu terus terang di dalam hadisnya, karena dikatakan la haya fiddin, tidak ada malu dalam urusan agama. Nabi mengatakan kepada kita kaum laki-laki ini, idza ra'a ahadukum imra'atan hasna falyati ahlahu fa inna ma'aha mithlal ladzi ma'aha fa innal bud'a wahid wa ma'aha mithlal ladzi ma'aha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada salah satu di antara kalian wahai kaum laki-laki yang melihat wanita cantik, maka segeralah datangi istrinya, karena apa yang ada di badan wanita cantik yang engkau lihat itu juga ada di badan istrinya. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Jangan sampai setelah kita menikah melihat wanita cantik malah diterus-teruskan sampai lupa dengan istri kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan yang belum menikah? Kalau yang belum menikah, Nabi mengajarkan untuk sering-sering berpuasa, karena dengan berpuasa itu akan menurunkan keinginan syahwat kita. Ini jadi pertama niat. Yang kedua pertama niat untuk menjaga diri dari zina, niat untuk bisa menjaga pandangan mata. Di antara menjaga diri dari zina itu dijelaskan bahwa laki-laki perempuan yang bukan suami istri, bukan kakak adik, bukan paman ponakan, bukan anak dengan bapak, itu tidak diperbolehkan untuk berjabatan tangan. Apa hubungannya dengan zina? Ternyata di dalam tangan itu tadi ada namanya urat cinta, khusus ada di tangan kanan. Kalau mau dicoba ronsen silahkan. Jadi tangan kanan kita dengan tangan kiri kita itu urat yang ada di dalamnya beda. Di tangan kanan itu ada urat yang terputus di telapak kanan, dan urat tadi nyambung ke hati kita. Nah, terputus di telapak kanan. Ketika telapak kanan kita bertemu dengan telapak kanan orang lain, maka urat tadi menjadi saling menyambung, dan akan ada setruman di hati kita dengan hati yang kita ajak bersalaman. Kalau seandainya laki-laki perempuan yang bukan suami istri, bukan kakak adik, bukan paman ponakan, bukan ponakan dengan bibi, bukan anak dengan ayah atau anak dengan ibunya, mereka bermusafahah, maka hatinya nyetrum. Semakin sering mereka bersalaman, maka semakin sering ada setruman, sehingga rasa cintanya akan terbagi-bagi kemana-mana. Dan ini yang menyebabkan retaknya rumah tangga. Karena Islam menginginkan rumah tangga kita harmonis, maka hal itu pun tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian setelah niat untuk menjaga diri dari perbuatan zina atau perbuatan yang mendekatkan kita kepada zina, yang kedua niatnya adalah kita pengen punya anak. Karena punya anak itu harapannya Nabi Muhammad SAW. Dan yang banyak kalau punya anak, jangan sedikit-sedikit, 1, 2, yang banyak. Kecuali kalau memang sudah nggak mampu untuk punya anak. Tapi kalau urusannya rezeki, saya takut kalau punya anak nanti nggak bisa kasih makan. Kita perlu belajar tauhid lagi, karena anak kita yang memberi rezeki kepada kita, yang memberi rezeki kepada anak kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa kok harus banyak anaknya kalau memang mampu? Sebab itu menjadi sebuah kebanggaan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanakahu taktsuru, saling nikahlah kalian, taktsuru, dan perbanyak anak kalian, kata Nabi. Kalau sekarang ada yang mengatakan mungkin dari ilmuwan, oh banyak anak akan menimbulkan banyak penyakit itu ini dan lain sebagainya. Intinya Nabi manusia yang paling pandai, manusia yang paling tahu sesuatu yang maslahat untuk umatnya dan yang tidak maslahat untuk umatnya. Nabi mengharapkan umatnya banyak anak, sudah selesai. Kenapa kok Nabi mengharapkan umatnya banyak anak? Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku akan membanggakan kalian semua nanti di hadapan umat-umat yang lain. Kemudian kita setelah niat punya anak, niat yang ketiga, kita akan didik anak kita menjadi anak yang ahli ibadah untuk meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah itu bukan berarti di podium, dakwah itu bukan berarti harus di panggung, dakwah itu bukan berarti harus di majelis-majelis. Kita sebagai suami ini dakwah kepada anak istri kita agar mereka melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, melakukan yang sunnah, berusaha meninggalkan yang makruh dan seterusnya. Itu termasuk dakwah. Dan itu yang harus dilakukan oleh para suami, mendidik istrinya, mendidik anaknya agar melakukan yang baik, meninggalkan yang tidak baik. Kemudian yang keempat, niat untuk memberikan kasih sayang kepada keluarga. Jadi juga bukan untuk mendapatkan kasih sayang, tapi untuk memberikan kasih sayang. Kita sebagai suami itu jangan mengharap kasih sayang dari anak istri kita, tapi kita sebagai suami itu dituntut untuk memberikan kasih sayang. Otomatis nanti kita akan mendapatkan kasih sayang dari mereka. Tapi kalau kita belum memberikan kasih sayang, ya jangan mengharap kasih sayang. Sayang dulu kepada anak istri kita, maka mereka pun akan sayang kepada kita. Tapi sayang dengan batasan-batasan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Contoh yang sering kita ingat, Nabi pernah lagi sholat dalam keadaan sujud, Hasan Hussein sebagai cucunya naik di punggungnya Nabi SAW. Dan Nabi nggak marah, bahkan nunggu sampai mereka sekiranya nanti Nabi bangun mereka nggak terjatuh. Sahabat Umar yang begitu ditakuti luar biasa, pernah salah satu gubernurnya ketika sahabat Umar menjadi raja, Amirul Mukminin, salah satu gubernurnya masuk ke rumahnya sahabat Umar. Ternyata sahabat Umar lagi dibikin mainan sama cucu-cucunya, kepalanya digoyang-goyang, perutnya buat loncat-loncatan. Si gubernur tadi ingkar, nggak terima dengan keadaan itu. Si gubernur tadi mengatakan, wahai Umar, engkau raja Amirul Mukminin cuma dibeginikan oleh keluargamu, oleh cucu-cucumu. Sahabat Umar pun bertanya, lah kamu kalau pulang bagaimana? Kata gubernur tadi dengan bangganya, dia mengatakan, idza dakhaltul bait nataqal mutakallimu wa qamal jalisu. Aku kalau masuk rumah, kata gubernur tadi, yang lagi ngomong langsung diem saking takutnya kepadaku, yang lagi duduk langsung berdiri saking takutnya kepadaku. Apa kata sahabat Umar dengar jawaban itu? Bukan sahabat Umar senang, sahabat Umar mengatakan, hari ini aku pecat kamu jadi gubernur. Kaget gubernur tadi. Kenapa wahai Umar? Salahku apa? Salahmu, kamu itu sama keluargamu aja tidak ada kasih sayang. Bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad SAW? Jadi kasih sayang, kita berikan kasih sayang, baru kita akan mendapatkan kasih sayang dari keluarga. Nabi Muhammad SAW dengan istri-istrinya selalu kasih sayang. Nabi Muhammad dengan istri-istrinya selalu lemah lembut. Nabi Muhammad dengan istri-istrinya tidak pernah ada cerita riwayat Nabi Muhammad bermain tangan, Nabi Muhammad membentak dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Nabi kepada istri-istrinya, dan itu yang Nabi harapkan dari umatnya. Jadi niat memberikan kasih sayang.